Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pucu Utomo dari kelas IT 401 dengan NIM 220401011005. Saya ingin mempresentasikan rangkuman saya tentang judul paper Research on Rebus of Charging Station Network under Multiple Recommended Charging Methods for Electric Vehicles untuk memenuhi nilai UAS komunikasi data. Berikut saya jelaskan pemaparan dari latar belakang. Dari judul paper ini adalah untuk menyelidiki ketahanan jaringan stasiun pengisian kendaraan listrik terhadap berbagai metode rekomendasi pengisian daya. Dalam konteks perkembangan pesat kendaraan listrik, kebutuhan akan stasiun pengisian menjadi semakin penting. Studi ini berfokus pada cara-cara untuk meningkatkan ketahanan jaringan stasiun pengisian dalam menghadapi kegagalan menode yang dapat disebabkan oleh preferensi pengguna yang berbeda-beda dalam memilih stasiun pengisian. Nah, permasalahan umum dan khususnya. Yang pertama, permasalahan umum yang dibahas dalam paper ini adalah ketahanan jaringan stasiun pengisian kendaraan listrik terhadap kegagalan node yang diakibatkan oleh perilaku pengisian daya yang tidak teratur dari pengguna. Lalu, permasalahan khususnya mencakup analisis data dari 5 strategi rekomendasi pengisian daya berdasarkan jarak, jumlah tiang pengisian cepat, preferensi pengguna, harga, dan rating keseluruhan. Terdapat ketahanan jaringan stasiun pengisian dalam skenario kegagalan node. Lalu tujuan atau outcome. Tujuan utama dari metode yang diusulkan dalam paper ini adalah untuk meningkatkan ketahanan jaringan stasiun pengisian kendaraan listrik dengan mengembangkan strategi rekomendasi yang dapat memandu perilaku pengisian daya pengguna secara lebih teratur. Outcome-nya yang diharapkan adalah peningkatan ketahanan dinamis jaringan stasiun pengisian terhadap kegagalan node dengan menggunakan metrik seperti ukuran relatif dari subgraf terbesar yang terhubung dan efisiensi jaringan. State of the art. Dalam penelitian sebelumnya, berbagai metode telah dikembangkan untuk penempatan dan operasi stasiun pengisian. Beberapa di antaranya mencakup pengaruh beban stasiun pengisian terhadap stabilitas voltase jaringan distribusi, lalu ada optimal charging station development untuk mengoptimalkan data letak stasiun pengisian berdasarkan data historis. Lalu ada analisis dampak beban IF terhadap lingkungan dan ekonomi. Namun, penelitian sistematis mengenai ketahanan jaringan stasiun pengisian terhadap kegagalan node masih kurang. Lalu, keunggulan metode yang diusulkan. Keunggulan utama dari metode yang diusulkan adalah kemampuannya untuk mempertimbangkan berbagai faktor dalam rekomendasi pengisian daya seperti jarak, jumlah tiang pengisian cepat, preferensi pengguna, dan biaya, yang menghasilkan strategi yang lebih komprehensif dan seimbang dalam meningkatkan ketahanan jaringan stasiun pengisian. Lalu ada cara kerja atau implementasi metode, algoritma atau diagram sistem. Yang pertama, konstruksi jaringan stasiun pengisian. Menggunakan metode SpaceL untuk membangun model jaringan topologi stasiun pengisian di Nanjing. Stasiun pengisian diwakili sebagai node dan hubungan jalan sebagai edge. Strategi rekomendasi. 5 strategi rekomendasi diterapkan: jarak, jumlah tiang pengisian cepat, preferensi, harga, dan skor total. Lalu yang ketiga ada metode kegagalan kapasitas beban. Model ini menstimulasikan kegagalan kaskade di mana stasiun pengisian yang kelebihan beban akan mentransfer bebannya ke stasiun tetangganya, memicu kegagalan lebih lanjut. Lalu hasil implementasi, metode ini menunjukkan bahwa strategi rekomendasi harga memiliki ketahanan terbaik terhadap kegagalan node dengan penurunan stabilitas jaringan signifikan terjadi pada rasio kegagalan node 67,5%. Nah, yang lalu yang kedua, strategi rekomendasi preferensi menunjukkan fluktuasi besar dalam stabilitas saat rasio kegagalan node mencapai 61,5%.
Lalu analisa data dan indikator keberhasilan menunjukkan bahwa strategi rekomendasi harga mampu menjaga ketahanan jaringan yang lebih baik dibandingkan strategi lainnya. Indikator keberhasilan diukur dengan dua metrik utama. Yang pertama, ukuran relatif subgraf terhubung terbesar dan efisiensi jaringan. Lalu ada kesimpulannya. Dari penerapan metode ini adalah bahwa strategi rekomendasi yang mempertimbangkan harga dapat secara signifikan meningkatkan ketahanan jaringan stasiun pengisian terhadap kegagalan node dibandingkan dengan strategi lainnya. Di pengembangan selanjutnya, untuk mengembangkan metode usulan, beberapa ide dapat diterapkan. Satu, integrasi dengan sistem AI, menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk memprediksi perilaku pengguna dan mengoptimalkan strategi rekomendasi secara real time. Lalu yang kedua, pengembangan aplikasi pengguna, membuat aplikasi yang memberikan rekomendasi pengisian daya kepada pengguna berdasarkan data real time tentang kondisi jaringan dan preferensi pengguna. Lalu yang ketiga, ada ekspansi studi ke skala yang lebih luas, menerapkan metode ini pada skala kota atau negara untuk menguji keefektifannya dalam kondisi yang lebih bervariasi. Yang keempat, ada kolaborasi dengan operator stasiun pengisian. Bekerja sama dengan operator untuk mengimplementasikan strategi rekomendasi dalam sistem manajemen atau stasiun pengisian secara nyata. Nah, dengan ide-ide ini, metode yang diusulkan dapat lebih dikembangkan dan diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks dan meningkatkan ketahanan jaringan stasiun pengisian kendaraan listrik secara keseluruhan. Cukup sekian, mohon maaf ada kesalahan kata atau kesalahan lainnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.